Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau masih ada yang belum dapat tempat duduk, di depan ini adalah 5, ada 6 mungkin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dan beribadah di Happy Family. Ada yang baru pertama kali, boleh angkat tangannya. Saya ingin memberi salam secara khusus Bapak Ibu yang baru pertama kali. Semua udah pernah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bulan kita memiliki subtema yang baru, mengarahkan khotbah sehingga boleh terarah dan menguatkan kehidupan kita. Di bulan Februari ini Pak Hani sebagai gembala memberikan satu tema, The Loving Hand, tangan yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap orang, tidak pandang dia kaya, miskin, tidak pandang suku bangsa, apa saja dimanapun dia tinggal, menerima kesempatan yang sama untuk menjalankan hidup hanya satu kali. Tetapi saudara, mengenai lamanya hidup, itulah yang bervariasi. Ada yang panjang sekali ya, sudah di atas 100 tahun masih betah di dunia ini. Ada yang masih belum separuhnya udah dipanggil pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang paling penting sebetulnya bukanlah berapa panjangnya usia kita. Tapi paling penting dengan apa kita mengisi kehidupan yang hanya satu kali. Mengisinya dengan kualitas. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah dengan judul Live to Bless. Hidup untuk memberkati. Saya berdoa untuk menyampaikan firman pada siang ini. Dan Tuhan taruh di dalam hati saya seorang perwira yang tidak ada namanya di dalam Alkitab. Perwira Kapernaum. Tetapi menarik sekali bagaimana Tuhan Yesus memberi pujian yang sangat tinggi terhadap perwira dari Kapernaum, perwira orang Roma ini. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana saudara menjalankan hidup menjadi berkat. Yang pertama saudara, mari kita membaca di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 dan 2. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang pertama kita peroleh dari perwira Kapernaum adalah bagaimana dia menghargai orang-orang yang di bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Inggris saya membaca ayat 2 berbunyi begini. The highly valued slave of a Roman officer was sick and near death. Jadi saudara, jelas dia bukan hamba atau pelayan seperti yang saudara mungkin punya pegawai yang dapat upah, tidak. Tetapi dikatakan slave, budak. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba memeriksa dari mana sih asal muasal kata budak. Dalam bahasa Inggris ternyata dari kata slave. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bangsa Slavia yang pada waktu itu banyak sekali ditangkap dan dijadikan budak pada abad pertengahan. Itu sebabnya dari situlah muncul istilah dalam bahasa Inggris slave, budak. Dari suku bangsa Slavia yang pada waktu itu memang banyak diperdagangkan menjadi budak. Dan kalau kita membaca sejarah mengenai budak, Bapak Ibu Saudara, budak itu dibeli. Dan orang kalau sudah dibeli jadi budak, tidak punya hak sama sekali. Tidak digaji, tidak ada hukum saudara-saudara sekalian. Mau budak itu dikasih makan, gak dikasih makan, mau disiksa, mau ditiduri, namanya budak. Itu sebabnya budak dianggap seperti barang.
cuma bisa ngomong gitu aja. Tidak punya hak. Tetapi hari ini kita membaca bagaimana perwira Roma yang tinggal di Kapernaum ini. Begitu menghargai, dikatakan budaknya yang sedang sakit keras, lumpuh dan hampir mati. Biasanya saudara, apa yang dilakukan oleh tuan yang punya budak? Jika budaknya ini sakit, saudara, dia nggak mau pelihara, ya, taruh aja di jalan sampai mati, kan nggak ada artinya. Dan tidak ada undang-undang yang menyuruh dia untuk bisa menyembuhkan, mengurus, nggak ada. Saya ambil contoh saudara, ketika Daud sedang berperang menghadapi bangsa Amalek. Dia berdoa minta tuntunan Tuhan, Tuhan saya maju apa enggak ya? Dan Tuhan berbicara, maju. Dan Tuhan bisa pakai satu cara yang luar biasa. Coba kita membaca 1 Samuel 30 ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, kenapa? Karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Nah saudara sekalian, inilah kebiasaan yang dilakukan oleh tuan-tuan yang punya budak. Jadi kalau budaknya sakit, ya udah suruh pergi gitu aja. Mati-mati oh gitu ya kata orang Surabaya. Saudara-saudara, ini satu perbandingan. Ya kalau sudah baca terus 1 Samuel 30, Tuhan pakai budak yang ditelantarkan ini sampai kelaparan, dikasih makan sama Daud, lalu kemudian bisa dipakai saudara untuk mengarahkan pergi ke suku Amalek. Daud mengalami kemenangan. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada kisah ini. Kita melihat bagaimana tuan ini sebetulnya bisa saja buang budaknya ini. Tetapi saudara, dia sangat menghargai budaknya. Yang mungkin sudah selama ini sangat berguna, sangat menolong dia. Bapak, Ibu, dan saya percaya inilah hati Tuhan. Inilah the loving hand. Inilah tangan yang penuh kasih. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengasihi orang yang baik bagi kita. Orang yang terhormat, atasan kita, teman baik kita, anak kita apalagi. Gampang. Nggak perlulah kita saudara pakai iman. Kita semuanya bisa. Saya lihat film mafia juga. Wah, kalau sama orang sekelilingnya yang dekat dengan dia, baik. Tetapi hari ini sudah kita membaca luar biasa. Dan untuk itu juga Kristus datang. Dia tidak hanya datang untuk membebaskan para tawanan dari dosa. Tetapi untuk boleh menghancurkan perbedaan-perbedaan yang ada. Coba kita melihat di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Ini Yesus lagi bicara nih, murid-muridnya sebagian besar orang Yahudi. Orang Yahudi sangat sombong ya, merasa, oh kami umat pilihan Allah ini, yang lain bukan pilihan semua. Tetapi saudara sekalian, ketika Kristus datang ke atas muka bumi ini, tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, artinya apa? Tidak ada lagi pengotak-ngotakan pembedaan, tidak. Ketika firman Tuhan berkata Yohanes 13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan satu suku bangsa ini, tidak. Akan dunia ini. Sehingga dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal dan menyelamatkan kita. Firman Tuhan Yesus berkata, saudara, nggak ada lagi itu perbedaan Yahudi atau Yunani. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Budak maksudnya. Karena zaman dulu sangat beda sekali. Perbedaan apa saudara? Perbedaan untuk bisa menerima kesempatan diselamatkan. Perbedaan saudara untuk bisa menerima janji Tuhan, enggak ada lagi.
Tidak ada lagi hamba atau merdeka punya hak yang sama. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Zaman perjanjian lama dan masa Yesus masih kelihatan. Kalau saudara membaca Alkitab, dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Enggak terhitung perempuan anak-anak. Lalu orang-orang Israel keluar dari Mesir 600.000 orang laki-laki saja. Tetapi sudah Yesus datang membawa satu perubahan yang revolusioner. Belum tentu semua orang yang mendengarnya senang. Firman Tuhan berkata tidak ada lagi Yahudi, Yunani, hamba atau merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kira-kira yang bisa menghancurkan perbedaan ini? Sehingga apakah itu orang di atas kita, apakah itu orang di bawah kita? Kita mengasihi, kita menghormati, kita menghargai. Enggak cuma sama orang-orang yang menguntungkan kita, kita hormat setengah mati. Lalu bagaimana dengan orang yang di bawah kita? The loving hand. Mengajarkan kepada kita sudah seperti yang diajarkan Kristus, seperti yang dilakukan oleh perwira Kapernaum. Saya yakin dorongan utamanya adalah kasih. Amin, sudah. It's because of love. Kalau sudah bicara kasih, itu udah mentok. Gereja HFC pernah memanggil seorang wanita yang tingginya hanya 58 cm. Bayangin ya, kakinya, tangannya kecil, 58 cm. Tapi saudara yang ajaib, dia menikah loh, hamil loh. Ya, sampai waktu hamil ada fotonya kayak bola sudah. Punya anak. Sudah waktu menyaksikan, dia berkata saya ini udah gak mungkin lah siapa yang mau sama saya. Ya, orang yang normal aja kadang-kadang susah dapat jodoh ya. Nah ini dia merasa bahwa saya ini lahirnya udah spesial banget ini. Tetapi pertemuan di pesawat udara, ya, saudara-saudara sekalian, ternyata ada seorang pemuda, menurut saya cukup ganteng loh. Ya. Ternyata sudah ngejer dia. Dia menolak bukan karena menolak karena minder. Tapi terus akhirnya menikah. Kira-kira apa sudah yang dicari pria ini coba? Kasih kan? Kasih itu mengalahkan segalanya. Kasih itu bikin orang saudara buta, betul itu. Cinta itu buta itu. Ya. Nggak ada bilang mahal, nggak bilang susah, nggak ada. Kasih. Sudah perwira Kapernaum ini mengasihi bawahannya, budaknya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Berapa sering kita masih kasih saudara hal-hal yang kita sendiri nggak mau kita kasih? Bagaimana jika orang-orang di bawah kita sakit? Apakah the loving hand, tangan kita terulur? Atau kita nggak mau repot keluarin duit lah, apalagi masuk rumah sakit, tanya dulu BPJS ada nggak lu? Nggak ada, waduh, udah pulang aja pulang, nggak usah kerja lagi. Tidak mudah menghidupi firman. Tetapi saya percaya kalau ayat ini, kisah ini adalah untuk berbicara, mengoreksi, menyentuh hati kita. Saya membaca satu kisah yang lain saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus kepada seorang budak yang bernama Onesimus. Saudara, Paulus itu dipenjara bukan karena jahat, nyeleweng, menyalahgunakan uang, enggak ada. Dia masuk ke penjara karena Kristus. Saudara-saudara sekalian, dia dibelenggu. Satu hari perwira tentara Romawi menjaga dia 4 kali shift. Jadi dirantai. Saudara-saudara sekalian, berapa sering dalam hidup kita ketika ada masalah, ada ketidaknyamanan, penderitaan, kita ngomel. Paulus untuk ngomel mestinya bisa gampang sekali. Saya lu melayani Tuhan, saya sampai belain, gak kawin, gak punya anak, gak punya apa-apa juga. Padahal Paulus masa lalunya orang kaya. Ya, dia seorang terhormat, pinter,
Dia punya warga negara Rom yang dia beli dengan sangat mahal. Tetapi saudara, pengenalannya terhadap Kristus mengubah semuanya. Saudara-saudara sekalian, sampai dia dipenjarakan. Sudah karena pemberitaan Injil. Tetapi saudara, walaupun dipenjarakan, dia tetap beritakan Injil. Luar biasa. Sehingga banyak tentara-tentara perwira prajurit Romawi yang percaya Yesus. Termasuk tahanan-tahanan Onesimus. Onesimus ternyata adalah seorang budak. Tuannya bernama Filemon. Nah, enggak kebetulan Filemon ini adalah salah satu murid Paulus. Onesimus ini masuk penjara karena melakukan kejahatan. Ada yang kasih tahu bahwa dia mencuri, makanya diadukan masukin penjara. Tetapi di penjara, saudara, Paulus menginjili Onesimus. Sampai Onesimus ini percaya Tuhan, bertobat, hidupnya berubah. Dia melayani Paulus di penjara, luar biasa. Nah, saudara bayangkan Paulus sampai menulis surat khusus untuk Filemon. Untuk ngomong soal apa? Bicara soal Onesimus. Coba kita membaca saudara ayat ini indah sekali. Di dalam Filemon pasal 1 ayat 9b. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu. Yaitu kepada Filemon, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Budak lu saudara, tapi dia sebut sebagai anak. Wow, luar biasa. Lalu di ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu karena melakukan kejahatan sampai di penjara, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Wow. Sebenarnya kalau sudah baca terus, Paulus ingin sekali menahan Onesimus ini. Karena di penjara dia butuh juga ada orang melayani karena dia udah tua. Tetapi saudara Paulus berkata, tanpa sepertujuanmu, aku enggak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu berbuat sesuatu, dikatakan supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Jadi dia kasih tahu ini Liu, budakmu yang dulu kamu penjara ini sekarang udah bertobat, baik sekali, berguna. Dia udah kayak anak, dia buah hatiku. Ini aku kembaliin kepada kamu. Terimalah dia ya. Kalau ada hal-hal yang perlu biaya, tanggungkan kepadaku. Paulus luar biasa. Menghargai orang-orang di bawah kita. Saudara, itu adalah ajaran Kristen. Bagaimana saudara orang di sekeliling kita bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Jika saudara orang-orang di bawah kita melihat bahwa kita tidak menerapkannya. Mereka tidak merasakannya. Ini hal yang pertama kita belajar dari perwira Roma yang ada di Kapernaum. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Live to bless. Hidup menjadi berkat. Mari kita baca Lukas pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua kita dapatkan dari perwira Kapernaum adalah bagaimana sudah sekalipun dia orang yang sangat terhormat, di bawah dia ada 100 prajurit, dia pemimpin di dalam pasukan Romawi. Sudah suskan dia juga orang Romawi. Yesus adalah orang Yahudi yang pada waktu itu dijajah oleh orang Romawi. Tetapi sudah sekalian kita belajar yang kedua,
Bagaimana perwira Kapernaum ini memiliki hati yang rendah. Melewati batas jenjang sosial bangsa Yahudi yang pada waktu itu di bawah penjajahan Roma. Pada awalnya perwira Kapernaum ini meminta melalui tua-tua Yahudi yang sudah mengenal perwira ini. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Injil Matius 5 ayat 7. Di situ ditulis, saudara, bagaimana perwira ini memohon kepada Yesus. Ngomong sendiri, tolonglah hambaku ini terbaring di rumah sakit lumpuh sangat menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya melewati batas jenjang sosial, tetapi melewati batas perbedaan suku bangsa. Melewati batas budaya, budayanya lain, tradisinya lain. Tetapi dikatakan saudara, sampai tua-tua orang Yahudi ini kasih testimoni. Tolonglah Tuhan, orang ini layak ditolong. Kenapa? Orang ini terkenal baik dan murah hati. Jadi saya tafsirkan mungkin sekali perwira Kapernaum ini simpatisan, percaya kepada Allah Israel. Tidak seperti orang Roma yang masih menyembah dewa-dewa. Mungkin sekali perwira ini mencari Allah yang benar dan dia simpatisan atau disebut proselit. Proselit itu saudara seorang bukan keturunan Yahudi tapi percaya Allah Israel. Saudara, zaman dulu kalau bukan orang Yahudi percaya Allah Israel, tidak boleh masuk ruang ibadah loh. Walaupun orang itu sudah sekalian terhormat, nggak boleh. Ibadahnya di mana? Di halaman. Di bait Allah nggak boleh masuk ruangan. Dari situ kita memahami cerita mengapa Yesus pernah marah di bait Allah, mengusir imam-imam yang jualan dan tukar uang dan sebagainya. Kenapa? Sebab orang-orang proselit dari berbagai macam suku bangsa banyak yang datang ingin beribadah. Dan mereka berdoa sudah di halaman itu. Tetapi terganggu oleh imam-imam yang lagi money changer, jual beli binatang dan sebagainya. Sebab mereka kalau mau kasih persembahan, ada yang dari Amon, Moab, ada yang dari Persia, orang Yahudi. Datang duitnya harus tukar. Harus pakai shekel, uang Yahudi. Dan sudah, waduh, tukernya itu mahal sekali. Binatang-binatang yang mau dijadikan korban diteliti, nggak boleh ada cacat. Daripada kesuwen susah, udah beli aja di situ walaupun mahal sekali. Dan keuntungannya semua untuk imam-imamin. Makanya Yesus marah. Kamu ini kayak penyamun ini. Rumahku harus disebut rumah doa. Orang lagi doa, kamu jualan untuk keuntunganmu sendiri. Nah itu. Dari situ kita memahami. Perwira Kapernaum ini mungkin sekali dia seorang proselit. Karena dia dikatakan membiayai, menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dan bagi saudara yang pernah pergi ke Israel, di Kapernaum memang ada sisa-sisa rumah Tuhan di situ. Ada sinagog di situ. Ya, bagi yang nanti mau ke Israel bisa lihat. Oh benar ini, apa yang ditulis di Alkitab ini bukan dongeng, tapi betul-betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dikatakan bahwa perwira Kapernaum ini terkenal murah hati. Saudara, kitab Amsal ada salah satu ayat mencatat begini. Biarlah orang lain yang memuji kamu, jangan mulutmu sendiri. Amin. Saudara, di sini ada yang suka memuji diri sendiri. Saudara-saudara, saya jujur ya. Saya ini seorang yang rendah hati loh saudara. Kita dengernya aja enak gitu ya. Kalau sudah seorang rendah hati, biar orang lain mengatakannya. Saudara, saya ini terus terang ya. Saya ini orang yang murah hati. Waduh, enggak usah juga lah. Bagaimana orang-orang yang di sekeliling kita menyaksikan itu. Bapak Ibu Saudara, perwira Kapernaum ini namanya begitu baik. Bukan hanya di kalangannya orang Roma,
tapi bahkan di kalangan yang dianggap sebagai musuhnya, orang Yahudi. Sampai saudara benar-benar tua-tua Yahudi ini yang datang nih, padahal tua-tua Yahudi juga gengsi nih minta sama Yesus. Yesus itu orang Nazaret, lahir di Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil, besarnya di Nazaret itu desa. Sampai hari ini kalau pergi ke Nazaret nggak ada gedung bertingkat di sana, nggak ada. Apa yang bisa dibuat oleh orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, sehingga banyak tidak terjadi mujizat di situ? Kenapa? Karena orang hanya melihat, wah penampilan nggak meyakinkan, nggak mau gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana sudah seorang yang dikenal baik dan murah hati, dan Tuhan memiliki janji. Ditulis di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saya sering melihat saudara, orang lebih menyimpan uangnya untuk menolong orang lain. Dia pikir apa? Eman-eman. Padahal sudah ketika kita ada kesempatan untuk menolong, ketika ada kesempatan untuk menabur, sebetulnya selain kita berikan itu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk boleh juga menolong orang lain. Sebetulnya saudara sedang melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita menolong orang lain, pelitamu tidak akan padam pada waktu hari gelap. Tapi kalau saudara cuma untuk diri sendiri, pas saudara butuh, pelitanya mati, padam lagi. Pas mati listrik, nggak ada lagi, genset nggak jalan, kira-kira begitu. Tapi janji firman Tuhan, orang yang murah hati pasti akan beroleh kemurahan. Amin. Dan inilah saudara, kenapa perwira Kapernaum ini yang begitu murah hati, dia menerima kemurahan. Kalau saudara baca terus bagaimana akhirnya hambanya, budaknya yang sangat dia kasih dan hargai, boleh alami mujizat, disembuhkan Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah kerendahan hati. Saudara sekalian, perwira Kapernaum ini tidak gengsi. Saudara-saudara sekalian, tetapi dia merendahkan hati. Walaupun secara posisi dia lebih tinggi, secara keuangan dia lebih hebat, tidak. Apa janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati? Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Lihat saudara. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ini janji Tuhan. Saudara, kita mau keep humble, belajar rendah hati. Dia berjanji dia akan tinggal bersama, menyertai orang-orang yang rendah hati. Saudara sekalian, sekarang kita lihat pelajaran yang ketiga dari perwira Kapernaum. Mari kita melihat Lukas 7 ayat 6 sampai 10. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Heran. Saudara, dalam hidup ini pernah mengherankan Yesus? Heran bisa dua macam loh ya. Heran anakku satu ini daplek gitu ya. Atau heran, aduh kagum ya, kok bisa ya ada orang kayak begini ya. Allah pernah heran terhadap Abraham waktu mencobai kasih itu
Anakmu yang sangat kau kasih itu jadi korban bakaran. Abraham tenang aja pergi bawa anaknya Ishak, diikat. Heran itu. Pertanyaannya, Allah heran yang mana ini sama kita? Heran anakku satu ini. Kalau datang mesti ono butuh ini. Kalau nggak ada butuh, boro-boro. Doa aminnya besok. Baca Alkitab, belum baca, udah tidur. Ya, saudara, firman Tuhan berkata Yesus ini heran. Lihat apa mendengar perkataan daripada perwira melalui pegawai-pegawainya ini. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Pelajaran yang ketiga kita lihat dari perwira Kapernaum. Dia memiliki iman yang besar sesuai dengan pujian yang diucapkan oleh Yesus. Besar. Saudara, yang pertama dia itu punya sikap yang tahu diri. Ya, tahu diri. Dia tahu dirinya adalah orang Romawi. Dia tahu adat istiadat hukum orang-orang Yahudi. Nggak mau terima orang yang bukan Yahudi, menganggapnya kafir. Tahu peraturan. Dia nggak mentang-mentang bilang, oh aku kan yang sumbang semua toh. Masih enggak mau ya keluar ya. Enggak, tak sumbang lagi nih ya. Tak berhentikan perpuluhannya. Oh gitu ya. Aku enggak mau pelayanan lagi. Saudara, Bapak sering dalam hidup kita menganggap jika kita memberi, kita mengembalikan persepuluhan, kita melayani, kita pikir kita sedang melakukan untuk manusia, untuk pemimpin. No. Saudara melayani, mengembalikan persepuluhan, menolong orang, melakukan apa saja firman Tuhan berkata, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23. Tuhan tidak rugi saudara kalau saudara itu nggak mau melayani, saudara nggak mau memberi. Yang rugi adalah diri kita karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Saudara-saudara sekalian, kembali kita lihat. Perwira ini seorang yang tahu diri. Udah Tuhan gak usah datang. Saudara, dia seorang yang mempercayai apa yang disebut satu kuasa. Dia berkata gak usah datang, gak apa-apa, harus tumpang tangan goyang-goyang, gak usah. Ucapkanlah saja satu patah kata, sudah cukup. Itu sudah menyembuhkan. Yesus heran terhadap iman perwira ini, terhadap keberaniannya, terhadap ketegasannya yang luar biasa. Bapak Ibu, Kamis yang lalu saya pergi sama Bapak. Biasanya hari liburnya pendeta itu hari Senin. Tapi Senin yang lalu itu saya ngajar konseling, ya. Sudah ada yang mau ikut boleh ya, saya baru seketuk kali, masih 13 kali lagi. Setiap Senin jam 10.45 sampai 12.25 di Sawo. Itu saya ngajar. Ada meeting lagi, Bapak juga ada meeting, malam meeting lagi. Jadi Senin lalu udah bukan libur buat kami. Jadi hari Kamis selesai saya khotbah di Ladies di Rich Palace. Kita makan sama-sama. Suami istri perlu pacaran terus loh saudara. Amin. Di sini ada suami istri sudah punya anak gak pernah pacaran lagi. Kalau gak pergi sama anak gak enak bu. Loh salah loh saudara. Kalau saudara pergi sama anak nggak bisa pacaran. Betul nggak? Ada waktu saudara kita bisa berdua. Saya dan Bapak seminggu sekali paling enggak ya setiap hari sih ketemu. Tapi kami meluangkan waktu sama-sama, santai, makan pelan-pelan, ya jalan-jalan. Kadang do nothing, cuma quality time saudara. Terus Bapak bilang, ayo kita nonton. Terus tanya, film perang, waduh, saya paling gak seneng film perang. Ya, sebab sudah ngapa, udah buang waktu sejam, 2 jam, duh gak seneng. Tapi sudah teman bilang, bagus bu, bagus. Jadi Bapak tanya, mau gak nih? Ya udahlah, saya sebetulnya mau itu karena nemenin Bapak aja lah. Ya, kan lagi quality time. Gak taunya bagus filmnya. Wah ya, apa judulnya? Hah?
12 Strong. Wah ya, ini saya mau cerita, ini moral message. Film ini luar biasa. Saudara yang belum nonton, nonton. Bagus saudara. Saudara, film ini diambil dari kisah nyata. Ya, ketika teroris itu saudara sekalian melakukan satu tindakan yang menggoncangkan dunia, yaitu pada tanggal 11 September 2001. Yang dikenal dengan sebutan apa? 911. Sudah tahu? Ada yang nggak tahu tuh keterlaluan sudah ya. Saya masih ingat waktu tahun 2001 itu saya lagi di Jakarta, lagi pelayanan. Masih ingat di Taman Anggrek. Lagi lihat berita. Saudara-saudara sekalian, setelah peristiwa itu, Amerika melakukan satu tindakan. Cuma waktu itu tindakan rahasia, belum dibuka. Baru dibuka itu beberapa tahun ini. Dan saudara mengutus 12 orang ini ya, untuk saudara pergi kemana? Ke Afghanistan. Karena mereka menelusuri bahwa tindakan pesawat yang nabrak ke towers di New York itu adalah orang-orang dari Afghanistan, yaitu dari kelompok Al-Qaeda. Itu sebabnya mereka diutus rahasia. Dan sampainya di Uzbekistan. Saudara sekalian, mereka 12 orang ini bersatu dengan satu jenderal namanya Jenderal Dostum. Ya, yang memiliki ratusan bawahan, semuanya naik kuda. Jadi saudara, peristiwa ini diambil benar-benar based on the true story. Yang menjadi pemimpinnya, coba liatin lagi. Ya. Yang pertama, yang menjadi pemimpin daripada 12 orang ini, ya kalau di sini ganteng saudara ya. Nah, itu bintang film namanya Chris Hemsworth. Tetapi dalam film itu dia memainkan peran sebagai Kapten Mitch Nelson. Kapten Mitch Nelson ini adalah seorang coach yang melatih anak buahnya ada 11 ini. Anak buahnya ini kalau perang, maju perang. Dia nggak pernah perang. Dia coach. Tetapi saudara, dia pada waktu melihat peristiwa itu, dia volunteer menawarkan diri. Padahal dia lagi cuti. Saya mau utus ke Afghanistan. Hah? Kamu walaupun kamu coach, tapi kamu nggak punya pengalaman perang sama sekali. Nggak bisa, kamu nggak akan. Ini kamu lagi cuti lagi. Tetapi sudah anak buahnya ini semua sangat respect dan sangat trust sama Kapten Mitch ini. Sampai datang ke atasannya, kita hanya mau pergi kalau pemimpinnya ini. Ya udahlah, singkat cerita, nanti panjangnya kan sudah nonton dewek kan ya. Sampai akhirnya masuk Afghanistan. Saya tahu ini peperangan. 12 orang. Saudara melewati jalan-jalan bukit-bukit yang sempit. Naik kuda. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Dan ini pasukan Al-Qaeda ini jumlahnya puluhan ribu. Pakai rudal yang gede-gede. Sementara mereka cuma bawa senapan begini. Ya dibantu saudara ya lewat satelit, nanti Amerika bisa ngebom sesuai, satelit di mana ya itunya kedudukannya. Tetapi saudara, ini adalah satu peperangan yang rasanya sangat tidak seimbang. Tetapi yang saya mau tekankan hari ini, saudara, kita mengangkat cerita 12 Strong ini. Keberanian dari sang kapten. Cintanya saudara kepada para bawahannya ini luar biasa. Dia bilang, saya akan pastikan kita 12 orang masuk, 12 akan keluar semua dengan selamat. Hebat saudara, jiwa pengorbanannya. Saya mau tekankan yang bagian paling akhir. Pada waktu mereka saudara menghadapi orang-orang Taliban yang jumlahnya puluhan ribu. Al-Qaeda ini punya rudal yang gede-gede. Mereka perhatikan bahwa setiap 2 menit rudal ini dilemparkan. Mereka pasti kalah, saudara, pasti. Tetapi Kapten Mitch ini berkata apa? Kita harus lumpuhkan itu orang yang kirimin rudalnya, itu harus dimatiin dulu tuh. Kalau enggak,
kita nggak akan selamat. Bayangin saudara, dengan berkuda mereka terobos itu daerah musuh, menembaki saudara orang-orang itu, orang-orang yang mau pasang rudal. Bukankah ini satu tindakan yang sangat berani? Tetapi saudara, this is the true story. Di bawah Kapten Mitch ini, saudara-saudara sekalian, 12 orang ini pulang dengan selamat. Coba kita lihat lagi ya. Ini kan pemain ganteng-ganteng semua ya. Yang sesungguhnya lihat saudara, prajurit. Nah ini lemu-lemu saudara ini ya. Ini 12 orang ini pulang saudara dengan selamat walaupun babak belur semuanya. Saudara, peristiwa ini sempat dirahasiakan sampai kurang lebih tahun 2014. Baru mereka dihargai, lalu kemudian baru dibuat buku. Ya, ada buku judulnya Horse Soldiers. Sampai kemudian difilmkan. Dan saudara, jasa-jasa mereka sekarang diabadikan. Ada tugu patung naik kuda dekat dari gedung di New York itu. Luar biasa. Saya belajar, saya biasanya film perang, dibayari pun enggak mau. Tapi saya lihat ini, saya melihat moral message yang hebat. Bagaimana peranan pemimpin yang berani, yang rela berkorban, yang mau berjalan di depan saudara sekalian, membawa anak buahnya. Bagaimana saudara pemimpin bapak-bapak, suami-suami. Apakah saudara mau memimpin berjalan di depan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keberanian, penuh dengan iman. Saudara sekalian, keberanian kita adalah karena iman kita kepada Kristus. Amin. Terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Hari ini kita belajar. Saudara, live to bless. Hidup kita untuk memberkati. Bagaimana kita belajar menghargai orang-orang di bawah kita. Bagaimana kita memiliki hati yang rendah untuk kita mendapatkan favor dari Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman yang besar, keberanian untuk datang meraih janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.